Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena ada banyak orang mengatakan dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat. Jangan dengarkan Alkitab ini yang Anda dengarkan supaya apa? Anda diberkati oleh Tuhan. Jangan dengarkan kata penyesat, kata pendusta-pendusta itu. Dan karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Doa dan harapan saya semoga Roh Kudus membantu kita bagi orang-orang yang tidak percaya untuk hidup di dalam terang Tuhan, dan bagi orang-orang yang sudah percaya mereka tetap hidup untuk mempermuliakan Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kita akan berdoa, kita akan masih melanjutkan hari yang kedua. Saya mau ngeris tipis-tipis sebagaimana orang katakan untuk kita lebih mengerti. Kalau sekali 12 nilai itu terus saya katakan, kita akan pusing. Tapi kalau 3 itu mungkin akan menjadi mudah kita ingat dalam pikiran kita. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, biarkan bagian ketiga dari menjadi murid sejati atau Kristen sejati dapat kami aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, di lingkungan kami, di masyarakat dimanapun kami ada. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Allah Matius 28 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan puji nama Tuhan, saya akan menekankan murid atau Kristen sejati itu adalah orang yang rela menjadi murid, ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen sejati harus rela menjadi murid, karena murid itu adalah orang yang rela belajar, ya, dan mau diajar. Dan juga murid itu belajar untuk mendisiplinkan diri. Kalau ada murid tidak mendisiplinkan diri, Anda bisa bayangkan, ya. Saya dulu waktu masih baru-baru percaya, belum bekerja, ya, masih jual lover koran. Saya di rantau itu apapun pekerjaan, mau gali lubang, mau bikin rumah sakit, mau kerja di bangunan, itu sebabnya ketika tak bangunan yang tinggi-tinggi pun saya nggak takut karena terbiasa, ya. Dan itu sesuatu yang sangat menyenangkan, membangun puskesmas, ya, walaupun gaji kita dibawa oleh mandor menjadi loper koran, ya. Ketika saya meninggalkan tempat, saya memberikan langganan orang-orang tempat saya membuat langganan koran itu, saya serahkan kepada teman saya untuk diteruskan. Yang mau saya katakan adalah murid itu harus rela berjalan. Jadi sebelum itu saya bergereja di Balikpapan. Di Balikpapan itu saya mengikuti gereja GPPS. Dan saya setiap kali ada kebaktian saya ikut. Setiap kali ada pendalaman Alkitab saya ikut. Karena saya merasa saya perlu itu, ya. Dan disitulah saya mulai iman saya bertumbuh, dan kemudian kebaikan Tuhan terus memampukan saya untuk memilih, karena saya tidak
tidak mau melayani Tuhan, ya, tidak ingin menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan mau saya untuk jadi itu, tapi saya tidak suka. Dan karena saya menyadari diri saya seorang berdosa, saya tidak mungkin bisa hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi dengan saya mengikuti pendalaman firman Allah, iman saya mulai timbul. Jadi kalau Anda mau hidup kuat dalam Roh Kudus, Anda tidak bisa meninggalkan komunitas. Anda tidak bisa seolah-olah Anda hebat, seolah-olah Anda luar biasa. Anda harus ada di komunitas. Anda harus hidup bersama dengan mereka, mengikuti kegiatan-kegiatan, karena itu murid. Dia rela mendisiplinkan diri, dia rela belajar. Dan yang tidak kalah serunya adalah murid itu adalah rela menjadi teladan. Sehingga ketika kita betul mau bertumbuh dalam Tuhan, ya harus menjadi murid. Nggak bisa kita mau bertumbuh tapi nggak rela jadi murid. Nggak ada itu ceritanya. Nggak ada ceritanya orang mau menjadi saksi lalu tidak mau menjadi murid. Apa yang akan dibawakan? Jadi harus terus bertumbuh dari apa yang dikatakan oleh firman Allah, dari mulai percaya, taat kepada Allah, bersaksi, menjadi orang baik, menjadi orang yang penuh Roh Kudus, menjadi orang yang penuh dengan iman, jadi murid sejati. Wah, itu bercerita murid sejati berbeda lagi. Tetapi setiap orang yang mau menjadi orang Kristen sejati, dia harus mau menjadi murid, dimuridkan, supaya apa? Ada sesuatu yang dia bawa, ada bekalnya sebagai orang yang percaya. Dan saya bersyukur karena apa? Di tengah-tengah komunitas kita bisa bertumbuh. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadahmu, tapi ikut di situ. Ikut kalau ada pendalaman Alkitab, ikut di situ. Dan ya apapun itu pastilah. Kalaupun katakan, saya seringkali katakan, kalaupun pembicara itu tidak mempersiapkan diri, Roh Kudus mampu mempersiapkan dirinya untuk engkau mendapatkan berkat dari perkataan satu kata mungkin yang disampaikannya menjadi berkat bagimu. Itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Wah, luar biasa. Dan itu sebab bisa mengatakan jadilah murid. Yang kedua kata firman Allah, Kristen sejati itu adalah orang yang hidup meneladani Kristus. Wow. Jadi ada perkataan Yesus, berbuatlah seperti yang kuperbuat kepadamu. Ini dalam konteks ini sebenarnya ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, ya. Tetapi saya mau tekankan kepada kita, berbuatlah seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, mari kita mengasihi. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kalau orang lain buat salah, ya ampuni. Kalau Tuhan katakan, doakan orang yang menganiaya kamu, ya doakan. Karena berbuat seperti apa yang telah diperbuat kepada kita. Allah mengasihi, Yesus mengasihi, Yesus memberikan Roh Kudusnya. Kita tidak bisa memberikan Roh Kudusnya kepada orang, terkecuali Tuhan karunia Tuhan menyertai kita menumpangkan tangan orang penuh Roh Kudus. Tapi setidak-tidaknya Anda bisa memberkati orang, mendoakan orang, supaya orang itu hidup. Saya sudah memberikan 8 arahan dalam target doa dan doa. Ada teman-teman yang Anda doakan, Anda keluarga yang paling penting Anda doakan. Ada teman-teman lama, ada tempat kerja, ada di mana Tuhan menempatkan kita bekerja di marketplace. Dan juga teman-teman sejawat, teman-teman seiman, dan orang-orang yang orang-orang yang pemimpin-pemimpin kita. Jadi kita harus berkati mereka. Israel, jangan lupa memberkati Israel. Dan juga orang-orang yang belum percaya. Ada 8 area itu: keluarga, lingkungan, tempat Anda bekerja, teman-teman, marketplace, Israel, orang-orang di luar kita, para pemimpin kita. Itu perlu kita doakan. Itu target-target doa kita yang terus-menerus kita harus doakan kepada Tuhan. Dan dalam peperangan rohani, walaupun saya depending sedikit untuk itu karena mempersiapkan menjadi Kristen sejati ini. Nah,
Lalu yang ketiga kata firman Allah setelah kita meneladani, satu kata lagi. Kita menjadi teladan bagi kawanan domba, 1 Petrus 5 ayat 3. Jadi kita di situ tidak boleh menjadi, kita dalam pelayanan ini tidak boleh karena terpaksa, tapi karena dengan sukarela. Tidak boleh untuk mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Tidak boleh untuk untuk memerintah, tetapi dengan kasih. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya supaya kita menjadi teladan bagi mereka. Nggak gampang, tetapi saya mau katakan, mari kita belajar, ya. Dimanapun kita, di komunitas kita, di keluarga kita, lakukan sebagaimana yang Tuhan mau. Ya, kita harus berani mendisiplinkan diri kita. Jangan tidur aja. Doa nggak pernah, tapi tidur sepanjang hari. Saya hari-hari ini mengambil jam-jam doa di malam hari. Kadangkala kalau saya sudah tidak bangun, ya susah untuk karena ya kadangkala kita sudah lelah. Akhirnya ketika kita tertidur, itu tidur. Kalau sudah sampai jam 6 kita bangun, itu sudah nggak ada doa lagi untuk pertemuan dengan teman yang di Jawa. Itu kadangkala hati saya sedih sebenarnya. Tetapi ya itulah hidup, ya. Saya ingin sebenarnya ada orang-orang yang betul-betul bisa menggantikan posisi kalau kita tertidur, itu ada orang yang sudah siap untuk itu. Tetapi saya bersyukur bahwa teman-teman yang ada di walaupun dalam keadaan seperti itu bisa saling mengerti. Karena pergumulan hari-hari ini saya merasakan kalau bukan karena Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Dan itu sebabnya saya walaupun dalam keadaan lelah, saya mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Walaupun dalam keadaan belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan, hanya saya katakan, berikan saya kekuatan untuk melewati masa-masa di mana kekuatan itu kita perlukan dari Tuhan. Kekuatan iman. Jadi kalau saya menyampaikan firman Allah ini, ya, itu bukan karena kuat atau gagah saya. Karena saya punya tanggung jawab di mana Tuhan memberikan beban untuk menyampaikan firman Allah 2 kali 1 hari. Ya, itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Tetapi saya belajar mengambil tanggung jawab itu. Walaupun saya lihat kadang-kala yang mendengar juga nggak banyak. Sampai ada orang bilang, pendengarmu itu sedikit. Tapi secara akumulatif sebenarnya pendengar saya itu banyak gitu. Tapi kalau itu ya, tapi 1.500-an orang itu bisa 200, 500, 2.000, ya paling banyak 2.000 itu. Jadi yang mendengarkan. Ya, walaupun dalam yang sehari-hari itu ya dia akan terus, kalau lagi keadaan banyak yang mendengar, saya tetap akan terus melayani. Ada orang mendengar, tidak ada orang mendengar, karena saya tahu ada orang yang mendengar, gitu saja. Dan ada orang yang berkomentar yang baik, terima kasih. Dan ada orang yang berkomentar tidak baik juga, terima kasih. Ya. Apapun itu. Tetapi saya telah melihat, saya bukan hanya kali pertama saja saya melayani di YouTube ini, ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan sebenarnya. Buat apa kamu nggak ada pendengarmu mau terus bertahan, mau menyampaikan firman Allah? Lebih baik diam saja. Tetapi dia tidak tahu kalau Tuhan sudah menaruhkan beban di hati kita, itu akan membuat kita harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Dan saya merasakan karena apa? Ada orang juga yang disembuhkan oleh Tuhan. Ada orang dan ada banyak orang yang berterima kasih buat semua apa yang ada itu. Satu orang saja saya katakan, itu sudah menjadi daya dorong yang sangat kuat untuk tetap setia dalam pelayanan ini. Walaupun teman-teman sudah katakan, udah banyak jemaat mau di YouTube kan.
kan perlu bayar ini, bayar itu. Tapi saya mengatakan belum untuk itu. Ya. Jadi walaupun sudah ada orang dari mengatakan, penonton saya mengatakan, ya taruh aja nomor rekeningmu di situ. Tetapi saya belum ada di situ, ya. Tapi terima kasih buat saran-saran para pendengar saya untuk itu. Dan bukan berarti saya tidak butuh, bukan. Tetapi ya sampai nanti ada hal yang memastikan saya untuk itu. Karena saya melayani bukan untuk cari itu, tapi Tuhan yang akan saya senangkan. Dan itu sebabnya seperti pernah saya sering saksikan, kalau saya menumpangkan tangan atas orang sakit atau orang-orang yang dijamah oleh Tuhan lalu mereka kasih amplop, itu nggak akan pernah saya terima, ya. Terkecuali itu jemaat saya. Kalau orang-orang lain lalu, apalagi orang tidak percaya, no way. Saya dikasih Tuhan cuma-cuma, saya berikan cuma-cuma. Walaupun teman-teman saya itu berkata, itu kan kamu bayar ini, bayar itu, ya nanti saja. Tapi saya mau melakukan bagian saya dulu. Selanjutnya nanti bagian Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus meneladani Kristus. Lalu yang terakhir adalah orang Kristen sejati itu adalah orang yang serupa dengan Kristus. Serupa dalam apa? Serupa dalam gambarnya, serupa dalam tabiatnya, serupa dalam karakternya, serupa dalam kedewasaannya, serupa dalam kekudusannya, serupa dalam kematiannya. Ya, itu menjadikan kita sebenarnya untuk serupa dengan Kristus, sehingga ketika ada dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan yang tidak menyenangkan, itu kita dapat counter dengan perbuatan yang baik. Saya sudah sering katakan bahwa saya bukan orang yang tidak menghadapi masa-masa berat. Dituduh berzina sudah, dituduh kawin lagi sudah, ya, macam-macam. Adik saya sendiri dituduh menjadi istri saya sudah. Ya, ketika adik saya bersama dengan saya, adik perempuan saya. Jadi saya katakan, mau apapun kamu katakan silakan saja. Mulut kamu, hati pikiran-pikiran kamu. Tapi saya bilang, ini yang mau saya katakan, sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang. Waktulah yang akan menentukan apakah dia istri saya ataukah dia betul-betul adik saya. Jadi nggak usah kesewot. Tapi saya mau katakan ada dampak yang begitu luar biasa kepada mereka yang memfitnah, yang apa. Saya tidak perlu ceritalah. Kadangkala ya sudahlah. Nggak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Biarkan Tuhan yang melakukannya. Yang penting kita ya hidup saja sebagaimana. Bukan berarti kita sudah sempurna, maha sempurna. Tidak. Kita jatuh bangun dalam mengiring Tuhan ini. Jatuh bangun dalam mengikuti Tuhan. Ada banyak kekurangan, kelemahan dalam mengiring Tuhan ini. Tapi proses itu akan terus berjalan sampai kita bertemu muka dengan muka. Nah, selama proses ini berjalan, tertautlah kepada Tuhan. Jangan pernah melepaskan hidupmu dari Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang memegang tanganmu. Jangan engkau yang memegang tangan Tuhan. Tapi biarkan Tuhan yang memegang tanganmu. Supaya dia terus bisa menuntun engkau. Jangan seperti anak-anak, lepas gitu. Anak-anak kalau dipegang bapaknya kan, waktu kecil dia berusaha melepaskan. Ya, jangan, kita itu malah bersyukur kalau Tuhan memegang tangan kita. Karena apa? Kita tidak akan mungkin tercelakakan. Dan itu sebabnya jadi Kristen sejati itu sangat indah di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong kita. Puji nama Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menjadi Kristen sejati yang sungguh-sungguh hidup terpanggil menjadi murid orang yang hidup melayani Kristus dan orang yang serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda. Apapun sakit penyakitmu, Tuhan bisa datang kepada engkau, menjamah engkau. Karena Tuhan yang kusembah itu tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang kau derita, aku perintah keluar
Dan oleh bilur daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh kemurahannya engkau sembuh, oleh firman-Nya engkau sembuh, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau menghadapi masalah dalam hidupmu, angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan kelegaan bagimu. Dan mari kita berdoa. Terima kasih engkau lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, karena kita percaya pertolonganmu pasti datang kepada mereka, kebaikanmu, kasihmu engkau nyatakan, sehingga apapun yang dipergumulkan oleh hidup mereka, selalu ada solusi yang kau bisa berikan kepada mereka. Pertolonganmu selalu mereka nikmati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat kita menikmati firman Allah dan perjalanan hari ini, di pagi ini sampai nanti. Tuhan Yesus memberkati kita. Di dalam nama Yesus Kristus. Mantap, mantap, mantap.